Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kesempatan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan hubbul insan li akhi al-insan thamratun li hubbillah, yaitu cinta manusia terhadap manusia atau cinta manusia terhadap sesama itu merupakan buah atau itu merupakan kelanjutan dari cinta manusia kepada Allah. Qala radhiyallahu anhu, "Tsumma inna hunaka farqan baina hubbil insan li amti'atil hayatid dunya amwaliha zakharifiha syahwatiha wa hubbihi li akhihil al-insan." Di sini ada perbedaan ya antara cintanya manusia terhadap kemewahan duniawi ya, baik itu harta, baik itu adalah keinginan-keinginan yang berhubungan dengan materi. Dan juga di sini ada beda antara hal-hal tadi dengan cinta manusia terhadap sesama. Fa amma hadza tsani, yang kedua ini yaitu apa? Cinta manusia terhadap sesama itu apa? Wa hubbul insan li akhi al insan. Itu adalah apa? Cinta antar sesama manusia. Ayyan kana, dengan segala macam bentuknya. Fa huwa binisbah ila man kana lahu hazzun wafirun min muhabbatillah min nataiji hubbihi lillahi ta'ala. Nah, cinta manusia terhadap manusia ini ya merupakan kelanjutan dari apa? Dari cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laqad qultu laka min qablu. Sudah dijelaskan oleh Syekh bahwa inna man ahabballah haqqan la budda ay yuhibba ibadahu. Bahwa ketika seorang itu mengatakan atau merasa sudah mencintai Allah dengan sepenuh hati, ya berarti maka mau enggak mau dia pun harus mencintai ciptaan Allah, mencintai manusia. Li'annahum ayyan kanu dakhiluna fil jinsi al-insani alladzi nala takrimullah ta'ala bi amrihi al-malaikata bisujudi lahu wa bi tasyrifi ruhihi as-sariyah fi binisbatiha ilaihi. Karena apa? Karena manusia ini ya merupakan salah satu ciptaan Allah yang Allah muliakan. Dengan cara apa? Pernah Allah memerintahkan malaikat untuk menghormati manusia tadi. Wa bi tasyrifi ruhihi as-sariyah fi binisbatiha ilaihi. Dan juga apa? Manusia tadi yang memiliki spiritual, memiliki sisi ruh, memiliki sisi apa? Ruh, yaitu spiritual, bahwa memang ruh ini ya dinisbatkannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa innan nasa mahma tafarraqu ba'da dzalika fi madzahiba wa qa'ida syatta. Terus kemudian ketika manusia itu sudah berbeda-beda golongan, berbeda-beda aliran, berbeda-beda mazhab, berbeda ideologi, imma ayyakuna al-wahidu minhum syarikan laka fi sayri ala siratillah wal iltizam bi awamirillah. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul ini maka akan memunculkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah meskipun berbeda, mereka itu adalah salah satu teman kita atau salah satu orang yang sama dengan kita itu apa? Untuk menjalani hidup di dunia ini dengan apa? Menjalankan perintah Allah. Wa imma yakuna akhaka fil insaniyah tajma'uka ma'hu sillatul ubudiyah wal mamlukiyah lillah. Ataupun yang kedua, meskipun berbeda secara agama ataupun berbeda secara apa? Secara misi kehidupan di dunia, tapi setidaknya manusia itu juga termasuk saudara kita dari sisi kemanusiaannya. Fa ammal awal minhuma falaysa al-hubbu asari bainaka wa bainahu illa hubban munbathiqan min hubbi kulli minkuma lillah. Nah, ketika kita mencintai manusia jenis pertama, yaitu apa? Manusia yang memang memiliki kesamaan dengan kita dalam apa? Di dalam agama, di dalam menjalankan misi kehidupan di dunia. Nah, maka cinta dengan model manusia seperti itu apa? Tidak lain kecuali apa? Hanya merupakan bukti cinta yang memang bersumber langsung dari cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal ta'lam annahu kullama izdada hadzal hubbu bainakuma hararatan izdadat mahabbatullah likullin minkuma. Jadi kalau misalkan kita dalam sesama muslim saling mencintai, maka ketika cinta ini semakin besar, maka Allah pun akan apa? Mencintai mereka, kita ini juga dengan cinta yang semakin besar. Nah, di sini yang dikatakan al-hubb fillah gitu ya. Cinta karena Allah gitu ya. Bahwa kita mencintai manusia yang sejenis akidahnya, yang sama akidahnya, ketika kita cinta dengan teman kita yang sesama Islam ini semakin besar, maka Allah pun akan apa? Mencintai kita semakin besar. Wa hasya ayyakuna al-hubbu asari bainakuma muzahiman li mahabbatillah. Nah, maka tidak mungkin ketika cinta manusia terhadap temannya atau cinta manusia terhadap saudaranya atau cinta manusia terhadap kekasihnya yang merupakan
bersumber dari cinta Allah itu apa? Akhirnya apa? Menentang cinta Allah atau apa? Menyaingi cinta Allah. Au syaghilan lakum anhu, atau apa? Melupakan cinta sejati manusia kepada Allah karena apa? Dia tergoda oleh cinta terhadap sesamanya. Nah, ini sebuah hal yang tidak mungkin. Alam yakul Rasulullah fi ma yarwihi an rabbih haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya atau lil mutahabbaini fiyya. Kata Allah, haqqat mahabbati, ya, bahwa cintaku itu akan nyata untuk siapa? Untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku, ya, karena aku, kata Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilaini fiyya. Dan juga cintaku itu juga akan menjadi nyata kepada siapa? Kepada orang yang apa? Saling peduli karena Allah juga. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihaini fiyya. Dan juga apa? Cinta saya ini akan nyata bagi siapa? Bagi orang yang saling apa? Menasihati dalam hal kebaikan. Wa haqqat mahabbati lil mutazawiraini fiyya. Dan juga apa? Cinta saya akan nyata bagi orang-orang yang apa? Saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Wa haqqat mahabbati lil mutabadhilaini fiyya. Dan juga apa? Cinta saya akan menjadi nyata kepada siapa? Kepada orang-orang yang apa? Melakukan atau mencurahkan segala usahanya karena aku, kata Allah. Nah, di sini bahwa Allah pun nanti apa? Akan hadir pada cinta manusia terhadap manusia tadi ketika cinta tadi itu apa? Diarahkan menjadi cinta karena Allah. Walaysat sifatut tanasuh wat tawassul wat tazawur wat tabadzul allati a'taha Allah jami'an hukmat tahabbub illa samratan lahu. Nah, bahwa akhirnya apa? Antara manusia dengan manusia itu yang memunculkan cinta, yang memunculkan apa? Nasihat, yang memunculkan saling apa? Saling membantu, saling mengasihi dan lain-lain itu apa? Akhirnya menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah kelanjutan dari apa? Cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Falawlal hubbu asari bainahuma ma tawasala. Kalaulah antar manusia ini tidak saling mencintai, makanya tidak akan apa? Tidak akan ada apa? Tawassul, tidak akan apa? Ada kesepaduan, tidak akan ada apa? Rasa yang menyatukan keduanya. Wa ma tanasuha, dan ketika manusia dengan sesamanya tidak saling mencintai, maka tidak akan muncul sebuah nasihat. Wa ma tazawar, juga tidak akan muncul sebuah pertolongan. Wa ma tabadzala, dan juga tidak akan muncul sebuah usaha yang dikerahkan oleh keduanya. Wa malaku hadhil maziyah allati anba'an Allah fi hadzal hadis huwa at-talaqqi 'ala al-iltizam bi awamirillah. Nah, intinya bahwa keistimewaan cinta ini itu apa? Bersumber dari apa? Dari keseriusan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakunu at-tahabbub alladhi huwa thamratul ijtima' 'ala Allah syaghilan an mahabbatillah. Nah, kalau kita dengan cinta kita kepada manusia tapi kok ujung-ujungnya akhirnya melupakan cinta kepada Allah, nah maka itu sangat aneh. Kenapa sangat aneh? Karena cinta tadi antara manusia ke manusia itu muncul menjadi apa? Menjadi akibat atau menjadi buah dari cinta manusia terhadap Allah. Maka semestinya tidak mungkin cinta yang muncul menjadi akibat cinta kepada Allah ini apa? Akhirnya mengalahkan cinta yang utama tadi. Itu apa? Mengalahkan cinta kepada Allah atau apa? Menghalang-halangi atau menyaingi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allaka taqul fama aktsara ma yajma'u hadzainil mutahabbaini masalih dunyawiyah wa majalisa uns la yabtaghi minha illa al-mut'ah ad-dunyawiyah ala ragmi min kaunihima mujtami'aini ala iltizam bi awamirillah. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu kan, meskipun ya, cinta ini muncul menjadi kelanjutan dari cinta manusia kepada Allah, tetap saja cinta yang muncul antara manusia ke manusia itu muncul karena apa? Ada kemanfaatan atau ada kebaikan duniawi, ada kebaikan yang disenangi oleh perasaan manusianya, gitu loh. Ya, di situ ada apa? Ada hal yang menarik, ada hal yang mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan baik di kehidupan duniawinya. Pasti, karena kalau kita mencintai seorang tapi tidak memberikan kebaikan duniawi, ya maka kata orang yang ini mempermasalahkan cinta tadi, ya akan bermasalah, gitu kan. Nah, dia itu saling mencintai antar sesama, itu buktikan di situ akhirnya ada apa? Ada kemanfaatan, ada kebaikan, ada timbal balik yang dirasakan oleh manusia tadi. Meskipun cinta tadi muncul menjadi kelanjutan dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijawab oleh Syekh, al-masalih ad-dunyawiyah al-masyru'ah la takhlu bihadzal ladzi basyarallahu bihi ibadahu haula'i fil hadits al-qudsi alladzi dzakarnahu. Wa ma aktsara ma yakunu iqtitafal mubahat min al-at'imah wal mustalazzat wal mata' masdaru
mathubah wa ajrun lil mutalaqaini 'alaiha wal mustamta'ina biha. Nah, di sini kata Syekh bahwa menjelaskan ya bahwa meskipun ketika manusia dengan manusia atau manusia dengan sesama itu saling mencintai karena ada kebaikan-kebaikan duniawi. Nah, kata saya kebaikan-kebaikan dunia itu ada kebaikan yang tidak dilarang ya. Selagi kebaikan itu tidak dilarang, maka itu tidak membatalkan cinta manusia kepada Allah atau tidak membatalkan cinta manusia terhadap sesama ini merupakan akibat atau merupakan buah dari cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia juga diberikan rasa cinta oleh Allah untuk kehidupan duniawi, seperti ayat-ayat sudah dijelaskan tadi, seperti zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin ila al-ayah gitu ya. Bahwa Allah pun menumbuhkan rasa cinta manusia terhadap kehidupan duniawi. Allah pun menumbuhkan rasa cinta manusia terhadap manusia yang lain. Nah, sehingga ketika cinta manusia terhadap dunia ini atau cinta manusia terhadap sesamanya ketika tidak bertentangan dengan kebaikan-kebaikan Allah, ya maka bukan sebuah hal yang mesti membatalkan cinta manusia terhadap Allah tadi. Ta'amal fi qawlihi ta'ala mukhatiban ibadahu al-mu'minin bihi. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah, di sini juga dijelaskan ya bahwa kata Allah kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya. Silahkan nikmati apa yang ada di dunia ini karena apa itu semuanya adalah rezeki dari Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Ya. Ala tarafihi da'wah karimah harrah ila hadzal talaqi ala ma'idatillah al-fayyadah bi asbabil mut'ah wal ladzaid. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan duniawi ya. Keindahan-keindahan duniawi yang boleh dirasakan oleh orang-orang muslim, yang boleh dirasakan oleh orang-orang yang saling mencintai antar sesama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qanunut tahabbub fillah ay yakuna masdarul hubbis sari bainal mutahabbaini rahiman diniyan. Wa ayyakuna al-hamil li talaqihima syai'an yurdillaha ta'ala. Wa ma aktsarul asya' allati turdihi in minha al-istijabah li da'watillah ibadahu ila mawa'id ni'amihi wa ihsanihi. Jadi yang penting adalah aturan percintaan ini ketika cinta kepada Allah itu menjadi sebuah sumber, menjadi sebuah dasar yang akhirnya menimbulkan atau melahirkan cinta manusia terhadap sesamanya. Jadi ketika cinta manusia terhadap sesamanya atau cinta manusia terhadap kehidupan duniawi itu adalah merupakan akibat atau merupakan buah dari sumber utama cinta manusia terhadap Allah, ya maka di situ tidak ada hal yang membuat Allah itu murka, tidak ada yang membuat Allah itu marah gitu ya. Karena itu semua menjadi kelanjutan dari cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak bukan kecuali al-istijabah li da'watillahi ibadahu ila mawaidi ni'amihi wa ihsani. Itu sebuah bukti kepada manusia bahwa Allah memerintahkan manusia atau memberikan anugerah kepada manusia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawinya, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawinya. Wa inna minha at-talaqi ala khidmatin minal khidmat al-insaniyah awil ijtimaiyah awil iktisadiyah awil ilmiyah allati tusahimu fi iqamatil mujtama' al-insani ala nahwi alladhi da'a ilaihi Allahu azza wa jalla wa amara bihi. Ya, dan juga kebaikan-kebaikan itu yang akhirnya menjadikan sebuah pelayanan ya, pelayanan untuk kemanusiaan, untuk kemasyarakatan, pelayanan untuk ekonomi, pelayanan untuk pengetahuan yang akhirnya bisa saling memberikan pengaruh untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal hadza illa min ba'di ma'ani qaulillahi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya, bahwa ya akhirnya dengan bukti ini akhirnya kita bisa memahami bahwa itu semua adalah salah satu dari makna cinta yang memang Allah sendiri, yang memang Allah buktikan dalam ayat Al-Qur'an, yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka berbuat baiklah gitu ya, atau datangkanlah kebaikan antar saudara-saudaramu yang seagama. Nah, adapun cinta manusia terhadap sesamanya tapi yang tidak satu ideologi, ya maka saya di sini menjelaskan wa amatsani minhuma wa huwa dzakal ladzi huwa akhuka fil insaniyah. Nah, itu ya. Kita mencintai manusia karena kemanusiaannya, tidak hanya kesamaan ideologinya, tapi juga kita mencintai sesuatu atau mencintai manusia karena adanya unsur kemanusiaannya.
Fahasbu hadhihi sifat ats-tsulathi al-jami'ah bainakuma mujiban lil hubbi wa ta'aluf. Apa? Karena antar kita dengan orang lain meskipun beda agama itu disatukan oleh apa? Silatul ubudiyah wal mamlukiyah lillah. Kita semua apa? Merupakan ciptaan Allah dan apa? Milik Allah. Nah, akhirnya apa? Karena adanya kemanusiaan, adanya sifat hamba dan apa? Kita semua adalah ciptaan Allah. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya menjadikan apa? Kita semua ini meskipun beda apa, meskipun beda aliran, akhirnya apa? Mengakibatkan adanya cinta, adanya ta'aluf, adanya kasih sayang. Wala raiba annahu huwal akhar mutafarri' an hubbikuma au an hubbika anta wahdaka lillahi azza wa jalla in anta lahadza hadhihi sifati tsalatsa al-jami'ah bainakuma wastajabta lima fiha min ad-da'wah ila talaqi fattanasuh wat ta'awun ibtigha tahqiqi ma amara bihillah. Nah, jadi apa? Model yang kedua ini apa? Merupakan salah satu cinta yang bersumber ya dari apa? Cinta antar kita dengan apa? Sesama kita yang satu ideologi atau apa? Cinta yang muncul dari cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala juga gitu ya. Karena apa? Sifat tiga juga apa? Muncul di sifat cinta kita terhadap apa? Sesama muslim atau sesama ideologi. Wastajabta lima fiha minad da'wah ila talaqi fatanasu wa ta'awun. Dan juga apa? Kita mencintai orang yang meskipun beda agama itu juga sama. Di situ termasuk dalamnya itu ada apa? Ada dakwah ya. Ada apa? At-tanasuh, saling menasehati. Wa ta'awun, ada apa? Saling membantu. Ibtigha tahqiqi ma amara bihillah. Yang mana intinya adalah kembali untuk menjalankan semua ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allaka mimman yahsurul ukhwah baina ibadillah al-muslimin faqat wa yum'inu fi tajahuliha wa syatab 'alaiha baina muslimin wa kafir. Mustadilan biqaulillahi ta'ala innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Wa la'allaka taqul fi sadadi hadzal istidlal inna fil ayati adatu hasrin hiya innama wa muqtadul hasri an takuna al-ukhuwah mahsuratan bainal mu'minin duna ghairihim. Mungkin di sini ada ya, saya menjelaskan mungkin ada sebagian orang yang salah memahami. Apa salah memahaminya? Bahwa yang hanya bisa kita cintai itu apa? Hanya orang-orang yang satu agama gitu kan. Karena apa? Ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya gitu ya. Kita itu bersaudara dengan apa? Orang-orang yang mukmin. Fa aslihu baina akhwaikum. Nah, akhirnya apa? Karena ada innama di situ, hanya gitu ya. Adatul hasr ini, innama ini. Bahwa yang hanya memiliki rasa persaudaraan itu apa? Orang-orang mukmin. Nah, berarti seakan-akan kita itu apa? Tidak boleh untuk apa? Bersaudara atau hidup bersama dengan orang-orang yang non-muslim. Nah, itu ya. Mungkin ada orang yang mengartikan begitu. Nah, di sini dijawab oleh Syekh bahwa laqad kuntu fi yaumin ma mundu ahdin qadim. Laqad kunta fi yaumin ma mundu ahdin qadim. Atawahham sihhata hadzal qaul. Nah, gitu ya. Syekh sendiri mengatakan gini, laqad kuntu fi yaumin ma mundu ahdin qadim. Atawahham sihhata hadzal qaul. Saya sendiri mengatakan, saya pun mulai dari dulu ketika mulai dari muda gitu ya. Seakan-akan benar istilah seperti ini bahwa kita itu hanya boleh menghormati, bahwa kita itu hanya boleh apa? Saling mencintai itu ketika sama-sama Islam. Tapi kalau sudah berbeda agama, maka kita tidak boleh saling apa? Saling mencintai atau saling menyayangi atau saling apa? Hidup berdampingan. Nah, saya sendiri lama sekali gitu ya. Setuju dengan apa? Dengan stereotip yang model begini. Walakin alladzi badali fi ma ba'd. Tetapi setelah melakukan perenungan gitu ya, setelah melakukan pemahaman, mengkaji ulang, anna dzalikal fahm sara minni ilal qana'ah al-atifiyah la ila makmanil yaqin al-aqli wa anal hasra fil ayat laisa muwajjihan ila hadzal ma'na bi ayyi i'tibarin. Nah, ini apa? Saya memahami bahwa yang dimaksud anna dzalikal fahm sara minni ilal qana'ah al-atifiyah gitu ya. Bahwa yang menjadikan kita itu hidup berdampingan dengan orang-orang yang meskipun beda agama dengan kita, itu apa? Rasa kemanusiaannya gitu ya. Bukan apa? Rasa keyakinan kitanya. Wa anal hasra fil ayat laisa muwajjahan ila hadzal ma'na bi ayyi i'tibarin. Ayat yang ada lafaz innama itu yang hanya gitu ya. Bahwa hanya yang boleh dijadikan saudara itu orang-orang mukmin. Nah, itu apa? Maknanya maksudnya itu apa? Makna yang diajarkan sini apa? Al-hasru fil ayat laisa muwajjahan ila hadzal ma'na. Bukan masalah tentang keyakinannya, tetapi tentang apanya? Tentang adanya al-atifiyah al-insaniyah. Itu apa? Adanya rasa yang sesama antar manusia. Fal
ukhuwah al-insaniyah baina auladi sayyidina Adam. Maka apa? Persaudaraan yang muncul antar sesama manusia karena sama-sama auladu sayyidina Adam, sama-sama keturunan Nabi Adam, qaimatun la majala li ingkariha. Itu harus tetap ada dan tidak boleh kita mengingkarinya. Wala makna li tajahuliha, dan apa? Tidak ada kemungkinan, tidak boleh bagi kita untuk pura-pura tidak mengetahuinya. Sawa'an jama'athum aqidatun diniyah wahidah, baik masih dalam satu naungan akidah yang sama, au tawaza'athum aqaid wa madzhab syatta, atau sudah berbeda keyakinan. Amal istidlal bima fil ayat min hasrin, mengenai ayat tadi yang menjelaskan bahwa yang hanya boleh dijadikan saudara itu hanya orang-orang mukmin itu apa? Fala alaqata lahu bil madlul, tidak ada hubungan sama sekali ya antara dalil dengan keinginan makna tadi. Karena apa? Innal hasra mutawajjihun fil ayat ilal ahwal allati yakunu 'alaiha al mu'minun fi alaqatihim ba'dihim ma'a ba'd. Bahwa yang dimaksud al-hasr di sini adalah hanya di sini itu apa? Ketika cinta ini berhubungan dengan apa? Dengan keyakinannya. Nah, maka ketika kita itu mencintai orang-orang Islam gara-gara apa? Kita membantu keyakinannya. Nah, itu yang dimaksud dengan innama, hanya gitu ya. Bahwa kita itu boleh mencintai orang-orang, kita itu hanya mencintai orang Islam ketika gitu ya. Kita memiliki kesamaan keyakinan dengan dia untuk mendukung dia dalam agamanya. Nah, itu makanya hanya di sini adalah untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi kalau kita mencintai orang-orang non-muslim, tetapi kita hanya ikut ridho dengan dengan keyakinannya, nah maka itu yang disalahkan. Karena ayat innama ini harus ada ketika kita yakin bahwa dia itu kita cintai karena saling membantu antar agamanya. Nah itu ya. Jadi adanya al-hasr ini, adanya adanya kekhususan mencintai orang Islam itu atau orang mukmin itu ketika hubungannya dengan sama-sama keyakinannya. Jadi misal kita memiliki masalah yang sama dengan orang Islam tadi, akhirnya kita saling membantu, kita saling menasehati, akhirnya muncul rasa persaudaraan, akhirnya muncul rasa persatuan. Ketika sama-sama memiliki masalah ideologi. Tetapi ketika bukan permasalahan ideologi, tetapi permasalahan yang murni kemanusiaan, ya, murni hidup berdampingan, maka tidak ada hubungannya ayat tadi dengan pelarangan kita untuk bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Fa mu'addal hasri wa madmunuhu wa anna alaqatal mu'minin ba'di ma ba'din fi kullil halat laysat illa alaqatal ukhuwah. Ay fama yanbaghi an tatahawwal li sababin ma ila qat'iyatin aw khisam. Amma alaqatul mu'minin ma ghairihim aw alaqatu ghairil mu'minin ba'di ma ba'd famaskutun anha wa laysa al muradah bi hadzal hasri abadan, ya, bahwa memang al-hasr tadi atau kekhususan ukhuwah tadi itu hanya ketika sama adanya al-hal, ada kesamaan antara keadaan atau kejadian-kejadian yang mengharuskan kita itu saling membantu antar mukmin. Ai fama yang bagi an tatahawala li sababi ma ila qati'atin aw khisam. Itu tidak boleh kita itu untuk orang-orang mukmin memotong persaudaraan atau memunculkan permusuhan gitu ya. Amma alaqatul mu'minin ma'a ghairihim aw alaqatu ghairil mu'minin ba'di ma ba'd famaskutun anha wa laysat al murada bi hadzal hasri abadan. Hanya saja permasalahan tentang antara muslim dan non muslim atau non muslim dengan non muslim lainnya itu tidak termasuk dalam al hasr tadi.